Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Samputra Sibarani. Perkenalkan, nama saya Carlos Pardede. saya Rizky Hidayat Saputra Saya Dwiki Dharma Andika. Saya Nur Hidayat. Saya Swanjager Nainggolan. akan menjelaskan tentang hukum termodinamika 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Dharma Andika akan menjelaskan pernyataan Clausius dari kedua termodinamika. Tidak mungkin sembarangan sistem beroperasi sedemikian rupa sehingga satu-satunya hasil atau akibat adalah transfer energi dari benda lebih dingin ke lebih panas. Reservoir termal. Reservoir termal adalah suatu sistem dengan temperatur selalu konstan meskipun energinya ditambah atau dikurangi lewat perpindahan panas. Sistem reservoir termal dapat didekati oleh atmosfer bumi, lautan, danau, dan bahkan besar zat padat seperti tembaga. Pernyataan Kelvin Plan dari hukum kedua. Tidak mungkin sembarangan sistem beroperasi dalam suatu siklus termodinamika dan melepaskan sejumlah energi dalam bentuk kerja ke lingkungan sementara menerima energi dalam bentuk panas dari reservoir termal tunggal. Pernyataan dari analisa pernyataan Kelvin Plan. Batas dari hukum termodinamika pertama, berpindah hubungan kerja net dan perpindahan panas antara sistem dan lingkungan. Suatu sistem melakukan suatu siklus sementara berinteraksi secara termal dengan reservoir tunggal, tidak dapat mentransfer energi dalam bentuk kerja ke lingkungan. Pernyataan entropi hukum kedua termodinamika. Massa dan energi merupakan contoh sifat ekstentif yang sudah lazim dikenal dalam bentuk termodinamika. Entropi adalah sifat ekstensif lain yang penting. Entropi dapat ditransfer melewati batas sistem atau sistem boundary. Tidak seperti massa dan energi yang lestari, entropi diproduksi dalam sistem-sistem termodinamika ketika kondisi tidak ideal seperti friksi. Pernyataan entropi yaitu tidak mungkin sembarangan sistem beroperasi sedemikian rupa sehingga entropinya berkurang. tentang irreversibilitas dan reversible. Proses termodinamika yang berlangsung secara alami seluruhnya disebut proses irreversible atau impossible proses. Proses tersebut berlangsung secara spontan pada satu arah tetapi tidak pada arah sebaliknya. Contoh, kalor berpindah dari benda yang suhu tinggi ke benda yang suhu rendah. Proses reversible adalah proses termodinamika yang dapat berlangsung secara bolak-balik. Sebuah sistem yang mengalami identifikasi proses reversible selalu mendekati keadaan kesetimbangan termodinamika antara sistem itu sendiri dan lingkungannya. Proses reversible merupakan proses seperti kesetimbangan atau quasi-equilibrium proses. Hukum kedua dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu proses reversible atau reversible. Sembarang proses yang melibatkan perpindahan panas secara spontan dari benda lebih panas ke benda lebih dingin adalah irreversible atau menurut pernyataan Clausius. Semua proses aktual adalah irreversible. Reversible internal. Suatu proses disebut reversible internal jika tidak ada irreversible terjadi di dalam sistem. Irreversible mungkin terjadi di dalam lingkungan. Suatu proses reversible internal merupakan proses keseimbangan semu. Irreversible eksternal adalah irreversible yang terjadi dalam lingkungan atau surrounding. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Baiklah, saya Nur Hidayat akan melanjutkan penjelasan dari Andika Dwi Dharma. Irreversibilitas yang umum dijumpai dalam praktik engineering. Pertama, perpindahan panas melalui suatu perbedaan temperatur terbatas. Yang kedua, ekspansi yang tidak dibatasi dari gas atau zat cair ke tekanan yang lebih rendah. Ketiga, reaksi kimia spontan. Keempat, campuran spontan dari zat-zat yang mempunyai komposisi atau tingkat keadaan berbeda. Yang kelima, gesekan dan gesekan dalam aliran fluida. Yang keenam, aliran arus listrik melalui suatu tahanan listrik. Ketujuh, magnetisasi atau polarisasi dengan
histeresis. Kedelapan, deformasi tidak elastik. Semua proses aktual melibatkan efek-efek tersebut, termasuk yang terjadi secara spontan di alam atau terjadi di dalam sistem yang kita buat, dari yang paling sederhana sampai pabrik industri besar. Selama proses berlangsung dalam suatu sistem, irreversibilitas dapat terjadi, pertama dalam sistem, atau yang kedua dalam lingkungannya, biasanya lingkungannya langsung, atau yang ketiga dalam sistem dan lingkungannya. Mendemonstrasikan irreversibilitas. Irreversibilitas suatu proses dapat didemonstrasikan dengan teliti menggunakan pernyataan Kelvin Planck. Contoh, pertama, gesekan atau friction. Misalkan suatu sistem terdiri atas blok dan bidang miring. Awalnya blok dalam kondisi diam di ujung atas bidang. Untuk proses pertama, asumsikan bahwa proses sebaliknya terjadi tanpa ada perubahan pada lingkungan. Blok kembali secara spontan ke ujung atas, sementara energi dalam sistem turun ke energi dalam awal. Yang terjadi bahwa itu tidak mungkin. Proses kedua, susunan kontrol kabel digunakan untuk menurunkan blok dari ujung atas ke bawah sambil memungkinkan sistem untuk melakukan kerja dengan menaikkan benda lain di lingkungan. Kerja yang dihasilkan sama dengan penurunan energi potensial. Proses ketiga, energi dalam sistem dinaikkan dari UI ke UF dengan memberi panas lewat suatu reservoir. Perpindahan panas yang terjadi hasilnya dari siklus tersebut adalah mengambil energi dalam reservoir tunggal lewat panas, Q cycle, dan menghasilkan kerja, W cycle. Tidak ada efek-efek lainnya. Untuk sembarang sistem yang menjalani siklus termodinamika dengan melakukan pertukaran panas dengan reservoir tunggal, bottleneck dapat negatif atau nol, tidak pernah positif. Aplikasi hukum kedua pada siklus termodinamika. Penerapan hukum kedua termodinamika pada siklus sama sekali tidak dibatasi pada kasus perpindahan panas dengan reservoir tunggal atau sembarang jumlah reservoir. Analisa berikutnya, sistem yang menjalani siklus termodinamika dengan berinteraksi dengan dua reservoir termal. Pertama, siklus tenaga, yang kedua siklus refrigerasi dan pompa panas atau heat pump. Siklus tenaga dengan dua reservoir. Untuk suatu sistem yang menjalani siklus tenaga sambil berinteraksi secara termal dengan dua reservoir panas dan reservoir dingin. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan teman saya Nur Hidayat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasan Putra Sibarani. Saya akan memperjelaskan siklus tenaga dengan dua reservoir. Untuk suatu sistem yang menjalani siklus tenaga sambil berinteraksi secara internal dengan dua reservoir panas dan reservoir dingin. Efisiensi termalnya. Kita dapat melihat efisiensi sebagai berikut. Dengan aplikasi pernyataan Kelvin Planck dapat ditarik 3 kesimpulan. Nilai efisiensi termal harus lebih kecil dari 100%. Hanya sebagian dari panas yang ditransfer QH dapat diubah menjadi kerja dan sisanya QC dibuang sebagai panas ke reservoir dingin. Yang kedua, efek Carnot. Efisiensi termal siklus tenaga irreversibel selalu lebih kecil dari efisiensi termal siklus tenaga reversibel ketika keduanya beroperasi di antara dua reservoir termal yang sama. Yang ketiga, siklus tenaga reversibel yang beroperasi di antara dua reservoir yang dapat mempunyai efisiensi termal yang sama. Mendemonstrasikan Carnot atau
Carnot-Corollaris atau efek Carnot. Di sini dapat kita lihat gambar skema daripada mendemonstrasikan Carnot-Corollaris yang terdapat di bawah. Siklus refrigerasi dan pompa panas dengan dua reservoir. Untuk satu sistem yang menjalani siklus refrigerasi atau siklus pompa panas sambil berinteraksi secara termal dengan dua reservoir panas dan reservoir dingin. Kita dapat melihat kedua reservoir berikut, yaitu siklus pompa panas dan dingin. Dengan aplikasi pernyataan Kelvin Planck dapat ditarik 3 kesimpulan. Untuk menjalankan siklus refrigerasi, kerja net Wickel diperlukan dengan demikian. Coefficient of Permanency atau COP harus bernilai terbatas. Yang kedua, COP siklus refrigerasi irreversibel selalu lebih kecil dari COP siklus refrigerasi reversibel ketika keduanya beroperasi di antara dua reservoir terminal yang sama. Yang ketiga, semua siklus refrigerasi reversibel yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama mempunyai coefficient of performance yang sama. Ketiga kesimpulan tersebut juga berlaku untuk siklus pompa panas. Skala temperatur Kelvin. Pertimbangan sistem yang menjalani siklus tenaga dan siklus refrigerasi atau siklus pompa panas melakukan pertukaran panas dengan reservoir panas dan dingin. Kita dapat melihat skala temperatur Kelvin yang didefinisikan sebagai berikut. QC per QH atau ref Celsius sama dengan Tc per Th. Jika suatu siklus reversibel, maka rasio perpindahan panas sama dengan rasio temperatur pada skala Kelvin, di mana Th adalah temperatur reservoir panas dan Tc adalah temperatur reservoir dingin. Karena temperatur pada skala Rankine berbeda dari skala Kelvin dengan faktor 1,8 T atau reservoir dan sama dengan 1,8 T Kelvin. Temperatur Ts dapat dalam skala Kelvin atau Rankine atau tidak valid untuk skala C or F. Kita dapat melihat rumus atau yang dapat dijelaskan di bawah ini. Untuk kerja maksimal dari siklus-siklus yang beroperasi di antara dua reservoir, efisiensi terminal dan COP mencapai maksimal untuk siklus reversibel. Kita dapat melihat rumus daripada siklus tenaga, siklus refrigerasi, siklus pompa panas sebagai berikut. Hubungan efisiensi TH. Kita dapat melihat bagaimana skema atau gambaran daripada hubungan efisiensi minus TH. Saya Rizky Hidayat Saputra akan melanjutkan contoh soal. Suatu siklus tenaga beroperasi di antara dua reservoir menerima energi QH berupa panas dari reservoir panas pada temperatur TH sama dengan 2000 Kelvin dan membuang energi QC berupa panas ke reservoir dingin pada temperatur TC sama dengan 400 Kelvin. Untuk setiap kasus di bawah ini, tentukanlah apa siklus tersebut beroperasi reversibel, irreversibel atau tidak mungkin, impossible. Diketahui suatu sistem yang beroperasi pada siklus tenaga TH sama dengan 2000 Kelvin, TC sama dengan 400 Kelvin. Ditanya reversibel, irreversibel atau tidak mungkin. Asumsi 1. Siklus tenaga. 2. Setiap energi transfer itu tambah sesuai arah panah. Solusinya ada gambar seperti di gambar berikut. Lanjutan solusi dengan menafsirkulasikan refrigeran secara steady pada temperatur rendah melalui ruang-ruang berdinding dari ruang pendingin. Suatu kulkas mampu menjaga temperatur ruang pendingin -5 Celcius ketika udara
lingkungan kulkas 22 Celcius. Laju perpindahan panas dari ruang pendingin ke ruang refrigerator adalah 8.000 kJ per hour. Dan daya yang diperlukan untuk menjalankan kulkas adalah 3.200 kJ per hour. Tentukan kop dari kulkas dan bandingkan dengan COP dan siklus refrigerasi reversibel yang beroperasi antara reservoir pada temperatur sama. Solusinya seperti gambar berikut. Perkenalkan, nama saya Sonjay Karnenggolan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang siklus Carnot. Siklus Carnot menyediakan contoh spesifik siklus reversibel yang beroperasi di antara dua reservoir termal. Dalam suatu siklus Carnot, sistem mengeksekusi rangkaian 4 proses reversibel internal, 2 proses adiabatik diselingi dengan 2 proses isotermal. Siklus tenaga Carnot. Diagram PV dan skema gas di dalam ruang silinder piston yang mengeksekusi siklus Carnot cycle, yaitu proses 1 kedua disebut adiabatic compression, proses ketiga disebut isothermal expansion, proses 3 ke 4 disebut adiabatic expansion, proses 4 ke 1 disebut isothermal compression. Diagram PV dan skema air yang mengeksekusi siklus Carnot melalui 4 komponen yang saling terhubung. Untuk setiap siklus tenaga Carnot, efisiensi termalnya yaitu Nmax sama dengan 1 dikurang Tc per Th. Siklus Carnot refrigerasi dan pompa panas. Proses 1 kedua yaitu proses ekspansi isotermal pada Tc sambil menerima panas Qc dari reservoir dingin. Proses 2 ketiga yaitu proses kompresi adiabatik sampai temperaturnya mencapai Th. Proses 3 ke 4 proses kompresi isotermal pada Th sambil membuang panas ke reservoir panas. Proses 4 ke 1 yaitu proses ekspansi adiabatik sampai temperaturnya menurun menuju Tc. Ketidaksamaan Clausius atau Clausius inequality. Clausius inequality dapat diterapkan ke sembarang siklus tanpa memperhatikan benda atau body yang mana sistem menerima atau membuang energi lewat perpindahan panas. Benda tersebut tidak harus suatu reservoir. Clausius inequality menyatakan bahwa untuk sembarang siklus termodinamika mempunyai interpretasi sama dengan pernyataan Kelvin Planck, yaitu kesamaan berlaku jika tidak ada irreversibilitas internal selama proses. Ketidaksamaan berlaku jika terdapat irreversibilitas internal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Carlos Pardede. Saya ingin menjelaskan tentang Clausius inequality diturunkan dari pernyataan Kelvin Planck dan dapat dinyatakan dengan gambar di bawah ini, di mana F mengindikasikan integral diterapkan pada semua batas atau boundary dan selama siklus berlangsung. B subscript mengindikasikan bahwa integral dievaluasi pada sistem sifat siklus yang dieksekusi diindikasikan oleh nilai tingkat ketidaksamaan. Bisa dilihat di gambar bawah ini. Contoh soal. Suatu siklus tenaga beroperasi antara dua reservoir menerima energi Qh berupa panas dari reservoir panas pada temperatur Th 2000 K dan membuang energi Qc berupa panas ke reservoir dingin pada temperatur Tc sama dengan 400 K. Untuk setiap kasus bawah ini, tentukan apakah siklus tersebut beroperasi reversibel, irreversibel atau tidak mungkin atau impossible dengan menghitung A. Qh sama dengan 1000 kJ, N sama dengan 60%, B. Qh sama dengan 1000 kJ, W. Sikle sama dengan 850 kJ, C. Qh sama dengan 1000 kJ, J sama dengan 200 kJ. Sekian dari saya, terima kasih.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.